Terpaksalah mereka berhenti di pinggir jalan tol kilometer 70. Anak itu kembali ke mobilnya dan duduk di kursi belakang. Orang tuanya merasa heran melihat kejanggalan dari anaknya. "Bu, jangan dimarahi. Anak ibu sudah di kantor kami selama 2 hari sejak malam Sabtu." Lalu, siapa anak kecil itu yang ikut ke Bandung? Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam anak kecil misterius. Kisah ini terjadi pada tahun 2009. Suatu hari, ada sekeluarga dari Jakarta yang hendak liburan ke Bandung. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang masih berumur 8 tahun. Mereka berangkat dari Jakarta sekitar jam 8 hari Jumat malam Sabtu. Saat berangkat dari Jakarta, perjalanan mereka relatif aman dan lancar. Namun, saat mobil mereka melewati tol Cipularang, tiba-tiba sang anak kebelet ingin buang air kecil. Lalu, bapaknya bilang, "Udah, nanti aja pas di pintu tol, di sini gelap." Tapi, karena anaknya sudah tidak kuat, terpaksalah mereka berhenti di pinggir jalan tol kilometer 70. Lalu, turunlah anak itu dari mobil. "Jangan jauh-jauh ya, Nak," kata ibunya. "Iya," sahut si anak. Tapi, kedua orang tuanya melihat anaknya ini semakin jauh dan menjauh jalannya. Jangan jauh-jauh, di depan mobil aja," kata si ibu. Anaknya pun menjawab, "Iya, Ma." Lalu, tidak lama kemudian, anak itu kembali ke mobilnya dan duduk di kursi belakang. Ayahnya pun berkata, "Kamu ini gimana sih? Kencing kok jauh-jauh amat?" Anaknya terlihat diam saja. Namun, si bapak tidak curiga karena hari sudah malam dan mereka memburu waktu menuju ke kota Bandung. Setelah sampai di Bandung, menginaplah mereka di sebuah hotel. Selama 2 hari, orang tuanya melakukan aktivitas seperti biasa, seperti belanja, makan, dan bersantai, selayaknya keluarga yang sedang liburan. Namun, di sela-sela liburan mereka, orang tuanya merasa heran melihat kejanggalan dari anaknya. Biasanya, anaknya paling senang berenang di hotel. Namun kali ini tidak. Anaknya terlihat menjadi pendiam, wajahnya murung dan terlihat pucat tidak seperti biasanya. "Kamu sakit?" tanya si ibu. Tapi anaknya hanya diam saja. Awalnya, mereka berencana liburan di Bandung sampai hari Senin. Namun, karena anaknya terlihat tidak sehat, ayahnya memutuskan untuk pulang ke Jakarta pada hari Minggu. Di saat perjalanan pulang sekitar jam 10 malam, kembali si anak kebelet ingin buang air kecil. "Aduh Pak, kebelet pipis," kata si anak. Akhirnya, mereka berhenti kembali di pinggir jalan tol. Anehnya, mereka berhenti di kilometer yang sama, seperti saat anaknya kencing sebelumnya. Hanya saja di jalur yang berlawanan. Turunlah si anak untuk buang air kecil. Namun setelah lama menunggu, si anak tidak kunjung kembali ke mobil, sehingga membuat bingung orang tuanya. Setelah 1 jam mereka mencari dan menunggu di pinggir jalan tol, akhirnya orang tuanya melapor ke petugas melalui nomor telepon pengaduan tol. Dalam percakapan mereka di telepon, petugas menyatakan menemukan seorang anak kecil di jalan tol tersebut dalam keadaan bingung. Orang tua dan petugas tol tersebut memberikan ciri-ciri, jenis kelamin, dan usia si anak tersebut, dan ternyata cocok. Akhirnya, orang tuanya langsung menuju ke pos tersebut sambil terheran-heran. "Kok bisa ada di sana?" sahut ayahnya. Sesampainya di pos, ibunya langsung memeluk erat anaknya dan memarahinya. "Kamu kemana sih? Kok tiba-tiba di sini?" "Loh, Mama yang kemana aja?
Aku ditinggal. Aku teriak-teriak mama nggak dengar. Jawab anak itu sambil menangis. Lalu sang petugas polisi berkata, "Bu, jangan dimarahi. Anak ibu sudah di kantor kami selama 2 hari sejak malam Sabtu." Seketika itu, ibu dan ayahnya duduk lemas dan saling memandang. Ternyata, pada saat anaknya kencing dalam perjalanan ke Bandung, dia hanya kencing di samping kiri mobil, di balik pintu belakang. Tetapi, ibu dan ayahnya melihat dia berjalan di depan mobil dan menjauh. Setelah melihatnya kembali, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Padahal saat itu, anaknya masih kencing dan ditinggal begitu saja. Sampai anaknya berteriak memanggil, tapi orang tuanya tidak mendengar. Lalu, siapa anak kecil itu yang ikut ke Bandung? Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.